Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya, Sanara SPD Ekop, akan menyampaikan materi perdagangan internasional part 2 untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. KD 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mendengarkan penjelasan materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis perdagangan internasional. 2. Menjelaskan alat pembayaran internasional. 3. Menjelaskan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi pertama. 1. Jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Ekspor adalah bentuk perdagangan internasional yang paling sering dilakukan. Ada 2 cara, yaitu 1. Kegiatan ekspor yang biasa, yaitu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, langsung ditujukan ke pembeli menggunakan LC atau Letter of Credit. Maksudnya adalah pembeli atau importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir, dan setelah menerima pembayaran, eksportir baru mengirim barangnya. 2. Kegiatan ekspor tanpa LC atau non-letter of credit, yang dilakukan dengan mengirim barang melalui izin Departemen Perdagangan. Maksudnya adalah pembayaran akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Berikutnya anak-anak, jenis perdagangan internasional yang kedua. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contoh, Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia. Yang ketiga adalah barter. Saat ini, barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenis barter meliputi 1. Direct barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang menggunakan alat penentu nilai atau suatu mata uang asing. 2. Switch barter, artinya sistem perdagangan di mana apabila salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Ketiga, counter purchase, artinya sistem perdagangan timbal balik antara dua negara, di mana apabila suatu negara menjual barang kepada suatu negara, maka negara yang bersangkutan membeli barang
dari negara tersebut. Jadi, saling terjadi jual beli antara dua negara. 4. Buyback barter. Artinya, sistem penerapan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dengan membantu penciptaan produksi di negara berkembang di mana hasilnya dibeli oleh negara maju. Berikutnya yang keempat, konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri, di mana penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Kegiatan ini transaksinya dapat dilakukan dengan sistem menitipkan barang. Berikutnya yang kelima, package deal. Artinya, perdagangan yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Perdagangan ini dilakukan melalui perjanjian dagang atau trade agreement dengan negara lain. Nah, dalam perjanjian ini yang disepakati adalah jumlah barang yang dikirim. Yang keenam, border crossing. Perdagangan yang timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Berikutnya yang ketujuh, sea border crossing. Artinya, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Contoh perdagangan yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Singapura. 8. Overland border crossing. Artinya, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Contohnya adalah perdagangan yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia yang bisa dilakukan lewat batas darat. Berikutnya, alat pembayaran internasional. 1. Devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. 2. Valuta asing atau PALAS atau foreign exchange. PALAS adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Jumlah PALAS yang dimiliki pemerintah dan swasta pada suatu negara disebut cadangan devisa. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dikenal dengan istilah kurs atau nilai tukar atau exchange rate.
Berikutnya anak-anak, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. 1. Tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara. 2. Proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. 3. Kuota adalah merupakan pembatasan atas jumlah barang impor maupun ekspor dari suatu negara. 4. Premi, yaitu kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. 5. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Dan yang keenam adalah dumping, yaitu kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Demikianlah materi perdagangan internasional part 2 untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.